program jaminan hari tua itu diatur kapan bisa dicairkannya. Kapan tuh Pak? Nah, yang pertama tentu saja kalau dia usia pensiun. Oke. Kalau usianya udah 56, Benar. itu sudah otomatis cair tuh. Oke. Jadi kalau dia daftar usia 55 kurang 1 hari, dia daftar hari ini, besok udah bisa cair tuh. Oke. Kalau di JHT itu tidak ada potongannya sama sekali. Oh. Itu iuran pasti namanya. Iya, benar. Berapapun kita setorkan plus hasil pengembangan, itulah yang akan kita terima Itu, nanti. oke. Selamat datang di podcast Meet the Expert. Saya sangat senang hari ini karena SwapRx memiliki kesempatan yang sangat istimewa untuk berbicara langsung dengan seorang expert di bidang jaminan sosial dan ketenagakerjaan. Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jakarta Kebon Siri, Bapak Muhyiddin, atau yang lebih kita kenal dengan Bapak, ayo siapa? Pak Indi. Selamat pagi Pak Indi. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Iwan. Waalaikumsalam. Sebelum saya masuk ke pembahasan, izinkan saya untuk menyampaikan banyak terima kasih kepada BPJS Ketenagakerjaan karena telah melakukan penandatanganan kerjasama dengan SwapRx Indonesia. Kita akan jelajahi topik-topik menarik seputar perlindungan dan kesejahteraan pekerja, khususnya untuk apoteker dan tenaga teknis kefarmasian di Indonesia. Bersama saya Immanuel Tagalung, terima kasih sudah hadir di podcast Meet the Expert. Sekali lagi Pak Indi. Ya. Nah, sebelum masuk ke pembahasan nih Pak, kan banyak orang mungkin nggak tahu, bahkan mungkin nggak aware lah Pak, BPJS Ketenagakerjaan gitu ya. Nah, apa itu BPJS Ketenagakerjaan dan peranannya Pak? Perannya apa ini? Terima kasih Pak Imam. Saya juga terima kasih nih ke teman-teman SwapRx karena Sama-sama. diberi kesempatan untuk menginformasikan soal BPJS Ketenagakerjaan ke seluruh entitas atau ekosistem yang ada di SwapRx khususnya nih. Ya. Dan masyarakat Indonesia secara luas gitu. Betul. Jadi kami sampaikan bahwa BPJS itu akronim, singkatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Betul. Nah, di Indonesia ini ada 2 BPJS, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Dua lembaga ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Nah, sebelumnya itu hasil transformasi dari BUMN sebelumnya. Kalau kami di BPJS Ketenagakerjaan hasil transformasi dari PT Jam Sostek sebelumnya. Ya. Kalau teman-teman di kesehatan itu dari PT Askes gitu. Jadi berdirinya sudah lama nih. Benar. Jam Sostek itu juga berdirinya sejak tahun 77. Ya udah lama banget sih. Sebelumnya namanya PT Astek, kemudian dulu namanya Dana Jaminan Sosial gitu. Kemudian berkembang sampai dengan hari ini kita kenal BPJS Ketenagakerjaan. Fungsinya adalah diamanatkan oleh pemerintah melalui undang-undang untuk menyelenggarakan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh masyarakat tenaga kerja yang ada di Indonesia. Sampai situ saya kira clear tuh. Bagi seluruh tenaga kerja yang ada di Indonesia. Seluruh tenaga kerja yang ada di Indonesia dan di luar negeri, tapi warga Indonesia juga ada. Oke. Jadi singkatnya adalah seluruh tenaga kerja di Indonesia, seluruh pekerja. Dan peranannya adalah melindungi tadi. Memberikan perlindungan jaminan sosial. Oke. Syaratnya susah nggak Pak? Kalau syarat sih sepanjang dia tenaga kerja itu sudah memperoleh haknya gitu. Sepanjang dia tenaga kerja. Iya, dia wajib menerima hak jaminan sosial itu sepanjang dia statusnya tenaga kerja. Nah, lebih jauh saya mau sampaikan begini. Tenaga kerja yang dimaksud di BPJS Ketenagakerjaan itu kita bagi menjadi 4 segmen. Yang pertama kita sebut dengan penerima upah. Yang kedua segmen bukan penerima upah. Kemudian yang ketiga jasa konstruksi. Teman-teman yang bergerak di jasa konstruksi. Kemudian yang keempat pekerja migran. Nah, penerima upah ini adalah semua tenaga kerja yang memiliki hubungan kerja dengan pemberi kerjanya. Jadi dia ada hubungan kerja kemudian menerima upah. Yang kedua, kalau bukan penerima upah, dia yang melaksanakan aktivitasnya kemudian memperoleh pendapatan sendiri. Tidak ada hubungan kerja. Contohnya apa tuh Pak? Nah, ini yang informal kita biasanya sebut. Jadi orang-orang yang berprofesi sebagai tenaga kerja informal, dia bekerja sendiri, memperoleh pendapatan sendiri, tidak menerima upah atau gaji atau imbalan dari pemberi kerjanya. Jadi kalau pedagang
ya dia memberi untuk dia sendiri gitu. Betul. Kemudian ojek misalnya bekerja untuk dirinya sendiri, kemudian pengacara juga masuk tuh. Bisa masuk Iya, ya. karena dia bekerja untuk dirinya sendiri gitu ya. Benar. Dokter praktek termasuk juga. gitu. Termasuk pekerja informal. Karena Hmm. dia tidak ada hubungan kerja dengan siapapun. Dia bekerja untuk dirinya sendiri, kemudian pendapatannya untuk membiayai dirinya sendiri gitu. Betul. Kemudian pekerja sektor jasa konstruksi. Pekerja sektor jasa konstruksi ini adalah orang-orang yang bekerja di proyek jasa konstruksi. Oke. Jadi mau bangun gedung, orang Ya. yang terlibat di sana Dilindungi lah. dilindungi gitu. Sama pekerja migran. Ya, migran. Teman-teman yang bekerja di luar negeri kita lindungi sejak persiapan pemberangkatan, selama di lokasi penugasan sampai dia kembali. Oke. Itu kita lindungi. Mungkin ini yang kurang aware Pak, sekali lagi ya, Iya. kurang aware nih. Berarti kalau mau ikut ketenaga kerjaan BPJS Ketenagakerjaan ini nggak mesti yang kayak kerja formal. Enggak. Iya kan, Pak? Enggak mesti. Ya. Karena kayak Bapak bilang tadi, misalnya tukang ojek, bahkan misalnya warung toko kelontong, Toko kelontong. driver di rumah, Iya. security di rumah, ART di rumah, itu juga bisa ikut berarti Iya, Pak? benar. Pak Iman, semua aktivitas pekerjaan, aktivitas ekonomi yang kita lakukan, di situ melekat resikonya gitu. Benar. Resikonya itu resiko yang kita lindungi sejauh ini ada 5 program. Oke. Nah, itu mengcover seluruh resiko pekerjaan yang ada melekat di status tenaga kerja kita. Karenanya dia tidak memilih ini formal, ini informal, semua variabel aktivitas ekonomi itu ada risikonya. Iya. Karenanya BPJS Ketenagakerjaan hadir untuk memproteksi resiko terhadap aktivitas pekerjaan itu. Nah, misalnya kalau dia tadi disebut Pak Iman pembantu rumah tangga juga ada risikonya gitu. Risikonya kalau dia pas beli sayur di pasar, perjalanannya dia keserempet, kemudian lagi kerja di rumah dia ketumpahan air panas Kepleset misalnya, lah kepleset atau apa, itu juga risiko kerja tuh. Benar. Dan negara sudah memberikan instrumen perlindungannya melalui BPJS Ketenagakerjaan. Nah, BPJS Ketenagakerjaan diperintahkan oleh negara, diamanatkan untuk melaksanakan 5 program perlindungan itu. Oke. Yang kami laksanakan sejauh ini 5 program, Pak. Oke. Nah, yang pertama kecelakaan, kemudian kematian, hari tua, jaminan pensiun, dan kehilangan pekerjaan yang terbaru tuh. Oke, dijaminlah 5 program ini ya. Dilaksanakan 5 program oleh kami program itu, ini sebagai penyelenggara jaminan sosial tuh. Nah, ini menarik Pak, karena kan Soparex kan berarti mitra partner kami adalah para apotek. Iya. Dan di apotek itu ya ada apoteker, sama TTK-nya gitu. Iya. Berarti mereka pun bisa. Bukan bisa sebenarnya, mereka wajib dan punya hak itu terhadap hak jaminan sosial karena warga negara Indonesia. Jadi seluruh pekerja yang bekerja di bidang farmasi, kita sebutlah begitu supaya ringkas, farmasi itu juga berhak dong gitu. Karena dia juga tenaga kerja, entah itu apotekernya atau penjaga apotiknya, kasir di apotik misalnya. Boleh. Itu wajib, Pak. Wajib, bukan boleh, wajib gitu. Berarti nggak ada daftar ini Pak, jumlah minimal tuh nggak ada dong? Nggak ada jumlah minimal. Nggak ada ya? Nggak ada jumlah minimal bahwa badan usaha itu minimal berapa. Tapi logiknya begini, kalau dia bentuknya badan usaha pasti lebih dari 1. Betul. Nah, karenanya 2 pun itu sudah wajib melekat gitu. Oke. Dan kalau untuk mendaftar berarti bisa mendaftar secara perorangan atau pribadi? Boleh mendaftar perorangan. Bisa juga gitu, Pak? Boleh daftar perorangan, Pak. Oh, bisa juga ya udah pemilik apoteknya yang mendaftarkan. Pemilik apoteknya yang mendaftar. Oke. Nah, jenis perlindungan yang 5 program tadi. Ya. Nah, boleh jelaskan yang paling baru ini, Pak, yang tadi kelima itu, Pak. Nah, sebelum sampai ke sana saya sampaikan satu-satu, Pak Iman. Boleh. Program kita itu yang pertama kita sebut jaminan kecelakaan kerja. Nah, jaminan kecelakaan kerja ini yang dilindungi adalah seluruh aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaannya. Oke. Nah, ruang lingkupnya sejak tenaga kerja itu keluar dari rumah, berangkat ke tempat kerja, kemudian selama dia berada di tempat kerja, sampai dia kembali lagi ke rumah. Itulah periode yang dijamin itu ruang lingkupnya. Ruang lingkup perlindungan jaminan kecelakaan kerja itu. Nah, selama ada risiko dalam rentang waktu itu,
itu di-cover oleh program jaminan kecelakaan kerja. Oke. Nah, apa manfaat yang diberikan oleh jaminan kecelakaan kerja? Manfaatnya adalah yang pertama, kalau ada cederanya, ada risiko perawatan pengobatannya itu ditanggung sampai sembuh. Sampai sembuh, Pak? Sampai sembuh. Dan itu tidak ada limitnya. Limit biaya tidak Limit ada, biayanya nggak ada. limit waktu juga nggak ada? Waktunya nggak ada. Wow. Jadi semuanya ditanggung sampai dengan dinyatakan sembuh. Kalau sembuh kembali bekerja, atau dokter memutuskan bahwa ini ada cacatnya. Oke. Baik itu cacat fungsi maupun cacat anatomi. Oke. Nah, itu juga kita atur santunan cacatnya. Dapat terus tuh, Pak? Dapat santunan cacatnya tuh. Kemudian biaya perawatan pengobatan. Kemudian ada lagi santunan sementara tidak mampu bekerja. Karena dia sakit tadi, Karena dia kecelakaan nggak bisa tidak kerja nih. bekerja, disarankan oleh dokter istirahat. 1 tahun pertama dia istirahat, BPJS Ketenagakerjaan akan mengganti pendapatannya yang hilang Wow. selama setahun 100%. Oke. Jadi kalau dilaporkan ke kami bahwa apoteker ini misalnya atau tenaga kerja ini upahnya 10 juta sebulan. Bayar yuran 10 juta sebulan, dihitung yurannya, kemudian ada risikonya. Maka selama setahun penuh itu, kalau disarankan oleh dokter istirahat, maka BPJS akan mengganti 10 juta itu setiap bulan. Wow. Jadi fairness-nya di situ, Pak. Resiko yang dibebankan kepada pemberi kerjanya dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Betul. Kan nih saya pemberi kerja nih, saya udah daftarin pekerja saya. Begitu dia tidak produktif karena kecelakaan, ya saya nggak bisa gaji dong. Iya, stop lah itu. Yang gaji BPJS, Pak. Wow. Sampai dinyatakan sembuh dan bisa kembali bekerja dan berkontribusi lagi di perusahaan itu. Oke. Setelah biaya perawatan, santunan cacat, biaya santunan sementara tidak mampu bekerja. Nah, ini mohon maaf kalau resiko kecelakaan itu terjadi kemudian mengakibatkan tenaga kerja meninggal dunia. Kita berikan santunan kepada ahli waris. Oke. 48 kali upah yang diterima. Oke, kayak tadi 10 juta berarti 48 kali ya. Oke. Nah, tapi yang menarik adalah kami juga menyiapkan beasiswa Untuk anak. untuk 2 orang anak. 2 orang anak saja. 2 orang anak Oke. tenaga kerja yang mengalami resiko meninggal dunia karena kecelakaan kerja. Oke. Itu diberikan beasiswa kepada 2 orang anak. Tapi ada yang menarik, Pak Iman, di beasiswa ini. Beasiswa kita itu programnya yang ditanggung sejak SD sampai perguruan tinggi. Sampai sarjana. Ini oke. Jadi kalau misalnya anaknya udah SMP, kita mulai dari SMP sampai perguruan tinggi. Tapi kalau anaknya dari SD, kita mulai dari SD. Oke. Nah, yang menarik di beasiswa kita itu, kalau anaknya belum sekolah, Nah, gimana tuh, Pak? ditunggu, Pak. Oh, sampai dia Ditunggu sekolah. sampai dia sekolah. Sejak TK malah. Jadi dia masuk TK itu sudah didapat beasiswa, melekat beasiswanya sampai dengan dia pendidikan tinggi. Untuk 2 orang anak, jumlahnya 174 juta. Per anak atau udah 2 tuh, Pak? 2 orang anak. 2 orang anak itu. 2 orang anak itu. Beasiswanya diberikan setiap tahun. Setiap tahun. Dan Setiap itu di luar yang 48 tadi. Di luar yang 48. Wow, oke. Tapi prinsipnya begini. Kan prinsipnya kita berikan jaminan, negara tidak menginginkan pekerja itu jatuh miskin. Betul. Atas resiko yang menimpa pekerja itu. Betul. Keluarganya jatuh miskin. Negara berikan proteksi itu melalui BPJS Ketenagakerjaan. Prinsipnya seperti itu. Hebat ini. Nah, itu untuk kecelakaan kerja. Belum kita cerita jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun. Jaminan kehilangan pekerjaan. Kalau jaminan kematian, yang kita cover adalah risiko meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja. Bukan karena Oke. Dan bukan ketika dia bekerja. Iya. Atau oke. Jadi di luar ruang lingkup yang Di kita ruang bicara lingkup tadi itu. Ya, di luar ruang lingkup itu. Dia meninggal sakit. Bahkan bunuh diri kita bayar tuh. Serius, Pak? Bahkan dia kena risiko bunuh diri, kita bayar jaminan kematiannya. Dan itu ada santunan. Ada santunannya. Santunannya 42 juta. Oke. Kemudian, Pak?
Nah, kalau dia 3 tahun menjadi peserta kita, kemudian terkena resiko meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja, anaknya pun dapat beasiswa. Dapat beasiswa juga. Dapat beasiswa anaknya. 2 anak juga? 2 anak juga, sama Oke, persis. sama persis lah. Sama persis. Dan itu tidak membedakan ini pekerja formal, ini pekerja informal, sama semua. Oke. Manfaat itu melekat Oke. di program. Nah, selanjutnya jaminan hari tua. Jaminan hari tua itu sifatnya tabungan, Pak. Yang bedakan JHT ya? JHT. Oke. Jaminan hari tua itu prinsip pengelolaannya tabungan, Pak. Tapi yang membedakan dengan bank, kalau di bank kita nabung hari ini, kita bisa ngambil besok. Iya. Kan? Iya benar. Nah, kalau di BPJS Ketenagakerjaan, program jaminan hari tua itu diatur kapan bisa dicairkannya. Kapan tuh, Pak? Nah, yang pertama, tentu saja kalau dia usia pensiun. Oke. Kalau usianya udah 56, 56, benar. itu sudah otomatis cair tuh. Oke. Jadi kalau dia daftar usia 55 kurang 1 hari, dia daftar hari ini, besok udah bisa cair tuh. Oke. Nah, kemudian dia pindah warga negara tentu saja, Ya, cair. otomatis cair. Kemudian dia diberhentikan Dari atau kantornya. mengundurkan diri atau berhenti bekerja. Oke. Jadi berhenti bekerja usia belum 55 tahun. Nah, itu bisa mencairkan. Kapan bisa dicairkannya? 1 bulan setelah dia berhenti. Dan itu boleh cariin semua 100%? Boleh cair semua 100%. Oke. Langsung dicairkan semua tuh. Kecuali dia berhenti bekerja belum sebulan sudah kerja lagi. Udah dapat kerja lagi nih. Nah, itu bisa. dilanjutkan saldonya. Dilanjutkan. Saldonya Oke. otomatis dilanjutkan. Dan nanti Oke. bisa dicairkan kalau ketentuannya udah terpenuhi lagi. Oke. Nah, perbedaan yang kedua, kalau nabung di bank itu ada biaya administrasinya, Pak. Iya. Ada Biaya biaya admin. administrasi, biaya admin adalah. Kepotong-potong lagi. Nah, kalau di JHT itu tidak ada potongannya sama sekali. Oh. Itu iuran pasti namanya. Iya, benar. Berapapun kita setorkan plus hasil pengembangan itulah yang akan kita terima nanti. Oke. Jadi tidak ada biaya apapun gitu. Oke. Tidak ada biaya apapun di situ. Murni tabungan yang secara filosofi digunakan untuk mempersiapkan hari tua. Nah, itu prinsip jaminan hari tua itu. Kemudian, Pak? Nah, kalau jaminan pensiun ada juga tuh. Kita juga melaksanakan program jaminan pensiun yang prinsipnya adalah negara ini pengen baik pekerja swasta maupun pegawai negerinya sama-sama punya hak jaminan pensiun. Oke. Jadi kami melaksanakan program jaminan pensiun itu. Jadi perusahaan tenaga kerja mengiur ke kita, nanti kita akan berikan manfaat jaminan pensiun itu kira-kira hampir sama dengan yang diterima oleh ASN. Wow. Ya. Oke. Cuma diatur nih. Ada manfaat pensiun berkala, ada manfaat pensiun yang diterima sekaligus. Bedanya, Pak? Nah, kalau sekaligus itu, kalau yang berkala itu, kalau masa iurnya sudah 150 bulan. Oke. 180 bulan. 180 bulan, oke. Nah, dia terima itu, kemudian pensiun, maka kita berikan manfaat berkala tuh, setiap tahun, setiap bulan. Setiap bulan ya dikasih. Setiap bulan Oke. dihitung. Diberikan manfaat pensiun berkala sampai orang itu meninggal dunia. Pindah ke janda atau dudanya. Oke. Terus selesai lagi janda dunia, pindah lagi ke anaknya. Oh, terus nih, Pak? Terus sampai batas usia anak itu usia 21 tahun. Habis itu selesai? Habis itu selesai. Oke. Itu yang berkala? Yang berkala. Kalau yang lamsam belum sampai 180 bulan iuran, kemudian memasuki usia pensiun, kita berikan sekaligus. Langsung ya? Sama prinsipnya dengan jaminan hari tua tadi. Oke. Berapa iuran yang diterima, tambah hasil pengembangan, itulah yang dikembalikan. Oke. Nah, atau dia kena risiko kecelakaan kerja, Pak. Kalau kecelakaan kerja yang menimpa tadi terjadi, kemudian iurannya dibayarkan, maka jaminan pensiun itu bisa dibayar berkala. Oh, iya benar. Berkala, Pak. Berkala bayarnya. Bisa terimanya tuh. Nah, program keempat adalah program jaminan kehilangan pekerjaan. Ini program yang
baru yang muncul dari amanat Omnibus Law Oke. di sektor ketenaga kerjaan tuh. Jadi program ini uniknya adalah tidak berbayar, Oh, ini gratis, Pak. gratis Pak, Nggak ada iuran berarti ya? nggak ada iurannya. Oke. Jadi iurannya itu dibayar oleh pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja. Oke. Kemudian dari rekomposisi iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Oh, Ada rekomposisi di situ, tapi tidak menambah beban iuran. Oke. Nah, apa yang diperoleh? Diperoleh manfaat bantuan tunai Hmm. sama manfaat akses informasi pasar kerja, pelatihan. Nah, kami diperintahkan untuk membayar bantuan tunainya. Bantuan tunainya. Iya. Oke. Kemudian Kementerian Ketenagakerjaan bertugas untuk memberikan akses informasi pasar kerja dan pelatihan. Oke. Nah, itu dua manfaatnya tuh. Oke. Syaratnya adalah harus di PHK. Harus di PHK. Berarti mengundurkan diri nggak bisa? Mengundurkan diri nggak bisa. Oh. Jadi dia PKWTT dan di PHK. Dapatlah manfaat itu. Dapatlah manfaat itu. Dana tunai itu. Itu besar nggak sih, Pak? Jumlahnya saya lupa formulasinya ya. Tetapi dia diterima 6 bulan tuh. Selama 6 bulan. Selama 6 bulan diterima. Sampai menunggu 4 atau 6 bulan. Sambil menunggu dia memperoleh kerja kembali. Kerjaan baru. Iya. Nah, kalau misalnya nggak nyampe 4 atau 6 bulan tadi udah dapat kerja, ya stop otomatis. Stop. Ya. Ya kan, otomatis stop Iya, kan. betul. Oh, inilah baru ini program Itu ini. yang baru nih. Jadi manfaat yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja. Oke. Kemudian kontribusi tenaga kerja terhadap itu tidak dibebankan lagi, tetapi direkomposisi dari berapa iuran JKK-nya, sebagian untuk membiayai JKP, berapa iuran JKM-nya, sebagian untuk membiayai JKP. Nah, Pak, balik ke apotek tadi, Pak. Kan tadi kita bilang wajib. Wajib. Ya kan? Apa konsekuensinya, Pak? Nah, jadi gini, kalau berbadan hukum, seluruh perusahaan berbadan hukum itu kan diatur oleh undang-undang wajib. Kemudian konsekuensinya di undang-undang itu diatur, Pak, ada sanksi administratif, ada sanksi pidana. Sampai pidana. Sampai Pak? pidana ada, Wow. Pak. Dendanya 1 miliar. Oke. Kemudian sanksi administrasinya itu tidak memperoleh pelayanan publik tertentu, termasuk perizinan. Sampai perizinan. Iya, termasuk perizinan. Jadi kalau kita kan lagi kolaborasi dengan seluruh kementerian lembaga terkait tuh. Kalau di tingkat provinsi kota kita koordinasi dengan PTSP misalnya, pelayanan terpadu satu pintu. Iya, PTSP. Jadi syarat perpanjangan izin, syarat membuat izin baru itu sudah wajib melampirkan sertifikat kepesertaan BPJS tuh. Oke, harus tuh ya. Iya. Nah, kan banyak keluhan sana sini. Ini kan perusahaan masih baru, ini kan diatur juga di ketentuannya. Kepesertaan itu boleh bertahap. Oh, nggak langsung jebret misalnya gitu ya. Oke, boleh bertahap lah. 5 program enggak. Ya, boleh bertahap tuh. Pentahapan kepesertaan itu dimulai dari minimal 2 program. 2 program dulu. 2 program dulu, terus 3 program, kemudian 4 program. Seterusnya begitu. Prinsipnya adalah hak jaminan sosial orang yang beraktivitas dalam pekerjaan itu atau badan usaha itu harus diberikan sebagai hak. Jadi bukan pekerja itu menerima hak jaminan sosial bukan karena belas kasihan pemberi kerjanya gitu. Iya. Tapi karena memang dia punya hak di situ. Benar. Tapi masih banyak ya berarti Pak apotek yang belum comply. Satu dari sekian argumentasi soal itu adalah bekerja sama dengan Swap RX. Makanya ada podcast hari ini, Pak. Ada podcast dan seluruh ruang-ruang komunikasi dengan tenaga kerja di sektor apotek harus kita sampaikan. Karena gini, Pak. Benar. Kami ini selalu yakin bahwa orang tidak comply terhadap kepesertaan di BPJS Ketenagakerjaan bukan karena dia tidak mau. Tidak mau bayar atau tidak mau, tapi informasinya belum nyampe, Pak. Informasinya belum nyampe. Sesimpel itu. Sesimpel itu. Kenapa? Karena
Iuran kami itu sudah nggak ada lagi yang kalah murah seluruh dunia, Pak. Kalau bicara soal iuran ya, bukan Ini itu murah banget, Pak. murah banget, Pak. Berapa sih, Pak? Kalau informal itu 16.800, Pak. Minimal 2 program itu per bulan. 16.000 16.800 sebulan tuh. dengan manfaat tadi sebanyak Dengan itu. manfaat yang tadi saya sampaikan tuh. Wow. Itu untuk 2 program. Kalau mau ditambahin JHT, jaminan hari tua, tambah 20.000. Berarti 36.800. Tuh, 3 program tuh. 3 program udah tuh. Untuk pekerja yang informal, yang buat dirinya sendiri. Itu 36.800 hari gini, Pak. Muter-muter Jakarta habis buat bayar parkir tuh. Sehari. Betul. Parkir ke mall udah berapa misalkan Iya. muter-muter bensin 36.000. 36.800, Pak. 800. Untuk 3 program. 2 programnya 16.800 malah. Ya kan boleh mulai dari 2 program dulu. Boleh mulai dari 2 program. Berarti satu karyawan apotek nih, Pak. Misal anggap saya ada 3 nih, Pak. Oke, saya pemilik apotek. Ada 3 nih karyawan saya. Ya udah 16.800, 16.800. Boleh. 2 program tuh. Wow. Boleh 2 program. Benar sih, Pak. Banyak orang nggak tahu ini, Pak. Ya, kita akhirnya menemukan jalan untuk memberikan informasi seluas mungkin terhadap ekosistem pekerja di sektor kesehatan yang melalui kerjasama dengan SwapRx. Benar. Nah, kalau mau tahu informasi lebih lanjut kemana? Website pasti Website dong. ada. Ada kan? Ada, Semua informasi itu semua yang ada saya lah. sampaikan tadi ada di website. Dan cara daftarnya online berarti, Pak. Cara daftar boleh online, boleh kontak kita langsung tuh, anytime. Dan bisa datang ke Dan- kantor cabang. Bahkan bisa daftar lewat SwapRx nanti. Oh, mantap. Kan kita udah Lebih kerjasama mudah nih. ya? Yoi. Jadi ya ke SwapRx nanti jadi kanal untuk bisa kita daftar. Paling nggak mengkolek lah. Iya. Dan kalau diajak collab sosialisasi apa, nggak bisa kita nolak tuh. Itu Pasti. tugas konstitusionalnya BPJS itu. Ah, mantap, Pak. Itu, Oke, Pak. Iman. Ya. Oke, untuk apoteker dan tenaga teknis kefarmasian, khususnya swipers yang berpraktik di apoteker atau di apotek, segera daftar BPJS Ketenagakerjaan sekarang dengan klik link di description box, atau untuk informasi lebih lanjut bisa langsung download aplikasi SwapRx di Google Play Store dan App Store. Nah, sebagai penutup nih, Pak, boleh disampaikan ke rekan-rekan SwapRx, kita sebutnya swipers, Pak. Swipers. Swipers ya. Silakan, Pak. Rekan-rekan swiper yang saya hormati dimanapun berada di seluruh Indonesia, kami dari BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan bahwa seluruh resiko pekerjaan yang kita jalani itu tentu saja melekat kepada kita tuh. Karenanya BPJS Ketenagakerjaan hadir untuk mengalihkan resiko itu menjadi tanggung jawab kami di BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga yang kita harapkan adalah teman-teman bisa berkontribusi, bisa berproduksi, produktivitasnya meningkat karena resikonya sudah dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Kalau di kami selalu bilang kerja keras, bebas cemas. Terima kasih. Mantap, kerja keras bebas cemas. Tapi ya sih, Pak, lu udah kerja keras nih, ya nggak usah cemas-cemas lagi. Iya, lah. jangan cemas. Soalnya seluruh resikonya kita ada negara yang hadir di sana Iya sih, negara hadir. melalui BPJS Ketenagakerjaan. Asik. Pak Indini, terima kasih banyak. Saya atas terima kasih Pak kedatangannya. Iwan. Ya. Ini saya banyak, nggak usah swipers ya, Pak. Saya aja jadi banyak tercerahkan Iya, loh. iya. Saya langsung berpikir, benar juga ya. Ini orang-orang memang harus diedukasi, harus dapat informasinya, Pak. Iya. Karena balik tadi, kata Bapak bilang, nggak ada yang semurah ini, Pak. Nggak ada lagi Pak. Di seluruh dunia nggak ada. Kita udah ngecek Ya kan? Dengan manfaat benefit. dengan seperti manfaat itu. ya, dibandingkan dengan manfaat. Betul. Dan itu dia tadi, negara hadir Negara hadir. untuk warga Itu negara. wujud negara hadir untuk pekerja seluruh Indonesia. Mantap. Terima kasih sekali lagi Pak Indi. Sama-sama Pak Iman. Terima kasih juga untuk swipers yang sudah nonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share, dan nyalakan fitur notifikasinya untuk mendapatkan informasi dan konten kami yang berikutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Meet the Expert, podcastnya Apotek. Salam sehat. Swipe RX.